Shalom, perkenalkan nama saya Novianti Kabiakan, NIM 200101251, grup G semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Terlutung. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat paduan suara, jenis-jenis paduan suara, serta bagaimana cara bernyanyi yang baik dalam menggunakan teknik vokal yang jelas. Yang pertama, kita akan mempelajari sejarah singkat paduan suara. Paduan suara dalam dunia musik adalah sebuah ensemble yang terdiri dari sekelompok penyanyi dan pemain musik, di mana keduanya berkolaborasi membawakan lagu-lagu. Istilah paduan suara merupakan terjemahan dari kata koor dalam bahasa Belanda, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu choros, bahasa Inggris choir, yaitu gabungan sejumlah penyanyi yang mengkombinasikan berbagai jenis suara dalam satu harmoni. Paduan suara bisa terjadi dari laki-laki saja atau perempuan saja, serta campuran laki-laki dan perempuan. Sedangkan pengelompokan dari sisi usia biasanya paduan suara anak-anak, remaja, dewasa, dan bisa juga disebut dengan bahasa populer sekarang yaitu lansia. Sejarah paduan suara dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi, semasa Yunani kuno, di mana mereka membawakan lagu-lagu pujian ke nisa-nisa di Sumeria. Sejak awal yang kecil, di mana paduan suara telah menjadi sensasi musik internasional. Pada tahun 1929, paduan suara mulai menyiarkan musik yang disiarkan lewat radio. Sekarang, program tersebut disiarkan lebih dari 2000 stasiun dari televisi dan juga berkelanjutan di media YouTube, di mana paduan suara meluncurkan saluran YouTube ini memungkinkan lebih banyak orang di negara-negara di seluruh dunia untuk merasakan musik paduan suara dan orkestra. Paduan suara merupakan himpunan dari sejumlah penyanyi yang dikelompokkan menurut jenis suaranya, di mana paduan suara juga adalah satuan vokal yang dalam penampilannya berbagi menjadi beberapa jalur suara masing-masing, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Suara sopran pada umumnya dapat dikenali dengan bunyinya yang terang atau suara ini terasa ringan dengan pembawaannya yang lincah, di mana wilayah nada yang dikuasai termasuk jenis suara yang paling tinggi di antara semua jenis suara. Sedangkan suara alto memiliki warna agak gelap, di mana bunyinya agak dalam dan pembawaannya berat. Jenis suara ini menghasilkan nada-nada rendah dengan warna yang dalam. Selain itu terdapat jenis suara tenor yang merupakan jenis suara pria untuk wilayah nada yang tinggi dan suara bass untuk jenis suara pria pada wilayah nada yang rendah. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis paduan suara, di mana kita ketahui bahwa golongan paduan suara dapat dikategorikan berdasarkan macam suara yang terdapat di dalam paduan suara tersebut. Misalnya paduan suara campuran, yaitu dengan suara wanita dan suara pria. Dalam paduan suara ini, yang paling lazim pada umumnya terdiri atas suara sopran, alto, tenor, dan bass, yang dimana sering disingkat sebagai SATB. Dan yang kedua, paduan suara wanita, di mana pada umumnya terdiri atas macam suara sopran dan alto yang masing-masing dibagi dua. Sering disingkat juga dengan SSAA. Dan yang ketiga yaitu paduan suara pria, di mana pada umumnya terdiri atas anggota tenor, bariton, dan bass yang sering disingkat dengan TTBB. Dan yang terakhir, paduan suara anak pada umumnya terdiri atas dua suara sopran alto atau tiga suara SSA atau kadang bertambah dari itu. Pengkategorian lain bagi paduan suara merupakan berdasarkan jumlah penyanyi di dalamnya, misalnya ensemble vokal atau golongan vokal yang dimana 3-12 penyanyi, dan paduan suara kecil atau paduan suara kamar biasanya 12-28 penyanyi, dan paduan suara luhur lebih dari 28 penyanyi, dan paduan suara juga dapat dikategorikan menurut macam atau genre yang karya yang dibawakannya, misalnya paduan suara simfoni, paduan suara opera, paduan suara lagu keagamaan, paduan suara lagu populer, paduan suara jazz,
paduan suara rakyat, dan paduan suara pertunjukan atau show choir yang anggota-anggotanya menyanyi dan menari dalam penampilan yang seringkali mirip pertunjukan musikal. Selain itu, paduan suara dapat dikategorikan menurut lembaga tempat paduan suara tersebut berada, misalnya paduan suara gereja, paduan suara sekolah, paduan suara mahasiswa, paduan suara umum, dan paduan suara profesional. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihiku, percaya, ku ikuti Diaku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan, terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baiklah teman-teman, yang terakhir saya akan mencoba membaca not dari lagu Kidung Jemaat Persembahan Kepadamu dari suara sopran. Sola do do re do la sol mi sol. Sola do do re do la sol mi re. Sola do do re do la sol mi sol. Sola do do re do la sol mi re. Re mi sol 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 mi la sol. Re mi sol 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 mi sol la do. Jika dengan kata-katanya, terimalah ya Tuhan roti anggur yang kami hantarkan ke altar-Mu. Kami bawa Tuhan hasil jerih, buah karya kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, terimalah. Dan satu